kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Lu daftar. Canda. Para Direktur Utama Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, para perwakilan Development Partner Institutions, para akademisi, asosiasi, dan narasumber, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama, saya apresiasi PT SMB atas penyelenggaraan simposium ini. Tema akselerasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, memang kode agenda kita sekarang. Target kita jelas, Indonesia maju 2045. Indonesia Mas ya. Untuk sana kita butuh pertumbuhan ekonomi 7-8% secara konsisten. Pak Darmin pasti nggak percaya tuh. Bisa tumbuh 7-8. Ya namanya cita-cita Pak. Kita bergerak ke arah sana. Tapi kan nggak mungkin kita kejar pertumbuhan yang tinggi, sementara fiskal kita berantakan. Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tapi dengan fiskal disiplin. Bisa nggak ya? Sepertinya bisa. Seperti triwulan keempat tahun lalu kita bisa tumbuh 5,39%, fiskalnya terjaga di 2,81. Jadi kalau kita bisa manage fiskal dengan lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Apalagi kalau kita bisa hidupkan sektor swasta atau private sector, karena mereka menyumbang 90% ke perekonomian, sementara pemerintah yang ribut terus cuma 10%. Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Kondisi global saat ini tidak stabil, konflik geopolitik meningkat, supply chain terfragmentasi, suku bunga global masih tinggi atau higher for longer katanya. Banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Ini dia bilang di kisaran 5%, jadi yang nulis salah ini. Angka terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39%. Hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi saya nggak suka kisaran 5%. Karena kata orang-orang, dulu ada ekonom, mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%, kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita akan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Inflasi masih relatif terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB, artinya fundamental ekonomi kita masih kuat. Kita ngiritlah dengan 3%, tumbuhnya bisa atas 5%. Dengan defisit 3% masih bisa tumbuh di atas 5%. Ya. Menuju 5,5 ke 6%. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif katanya. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Anda pasti bertanya,
Kalau fiskalnya ngirit, karena bisa tumbuh lebih cepat. Karena kita akan pastikan real sektor tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita. Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI Pak Darmin. Ya kita nyolong-nyolong dikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan. Masalah kita bukan tidak tahu arah, tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost, yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB, udah turun sedikit, tapi masih lebih tinggi dari negara maju. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita sering ngomong tuh akan menurunkan biaya logistik. Tapi 10 tahun terakhir kita nggak pernah bicara lagi itu. Saya pikir udah bagus, rupanya belum. Rupanya ya kita malas mikir itu aja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu nggak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi. Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak Rio ya. Kita akan perbaiki. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, saya suka lihat TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari standar internasional yang kita ambil, yang diambil pada Amin waktu itu kali ya, yang paling strict diambil kan Maastricht Rule ya Pak ya, Maastricht Treaty, bahwa rasio utang ke PDB di bawah 3% dan utangnya di bawah 60%. Defisit ke PDB kita bisa kita pertahankan di bawah 3% dan utang kita masih di 40%, dan mudah-mudahan akan kita tekan terus ke depan dengan cara memperbaiki tax collection kita. Jadi saya sudah organize pajak dan bea cukai supaya lebih rapi lagi ketika mengumpulkan pajak, dan saya usahakan semaksimal mungkin mereka bermain di jalur yang benar. Udah ada perbaikan, tax collection kita dibanding 2 bulan pertama tahunnya dibanding 2 bulan pertama tahun lalu, tumbuhnya 30%, Maret agak turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadan kan panjang. Tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan kita tetap 30%. Jadi orang bilang kita nggak punya fiscal space lagi. Kalau saya bilang saya masih punya fiscal space. Buktinya apa? BBM naik, saya nggak berubah apa-apa kan. BBM harga minyak dunia naik, BBM bersubsidi tetap kita jamin, kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya tuh. Tapi karena anggaran saya setahun ya saya bilang setahun. Apakah pertumbuhan akan melambat? Tidak. Saya realokasi dana dari tempat-tempat yang biasanya ya senang-senang lah, yang dampak ke pertumbuhan ekonominya terbatas. Selain itu saya perbaikin tax collection, saya lindungin market kita dari barang-barang ilegal, udah mulai jalan tapi masih bocor sana sini. Kata orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus, merubah behavior system, tidak semudah membalik telapak tangan rupanya. Rupanya gitu, kalau di birokrasi dikasih tahu A, di depan bilang siapa? Nggak dikerjain tuh sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, nggak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis. Jadi kita akan pastikan message itu sampai ke seluruh birokrasi, paling nggak di Departemen Keuangan ya. Kalau saya suruh kerjain, kalau enggak siap-siap aja angkat koper. Kira-kira begitu. Tapi kalau kerjanya bagus nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif. Kita punya banyak proyek.
atau proyeknya tapi belum siap, visibility-nya lemah, terus alokasinya juga tidak jelas. Akibatnya apa? Seringkali investor mundur. Nah ini yang bisa kita perbaiki. Kalau bikin proyek harus jelas proyeknya sehingga clear resikonya seperti apa. Minggu lalu di IMF Spring banyak yang tanya, saya ulangi lagi, emangnya APBN kita kuat menahan kenaikan harga minyak dunia? Saya bilang kuat, pertahanan kita berlapis-lapis, dan bahkan kita punya hal yang dalam keadaan biasa saya anggap jelek, itu SAL, tapi dalam keadaan seperti ini jadi bagus. Saya masih punya 420 triliun rupiah dalam bentuk SAL. Jadi pertahanan APBN kita berlapis-lapis. Saya yakin saya nggak akan sampai memakai SAL itu, tapi kalau kepepet kita masih aman. Dan kebetulan IMF dan World Bank juga nawarin untuk negara-negara yang kesulitan, dia sediakan uang sampai 20 sampai 30 miliar dolar. Saya bilang saya belum butuh. Saya punya SAL aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything. Kalau Indonesia dianggap kredibel, yield akan turun, cost of fund lebih murah, investor masuk. Sebetulnya waktu saya ke IMF World Bank, itu investor amat tertarik terhadap Indonesia. Begitu bilang pasti datang. Tapi sebetulnya yang ingin mereka tahu cuma satu. Ini menteri baru, becus apa enggak? Kira-kira gitu. Untung saya agak pintar dikit, tanya jawab bisa jawab. Teorinya lumayan. Jadi mereka percaya, oh ini menteri lumayan capable. Jadi bahkan siapa investor yang besar itu, BlackRock sama Fidelity nanya ke Pak Suminto, mau isu berapa tahun ini? Oh ini semua. Mau isu berapa tahun ini katanya. Pak Suminto bilang sekian. Tapi saya pancing juga mereka. Ya selain itu kami akan diversifikasi ke negara lain termasuk Cina. Cina mau beli bond kita dengan bunga hanya 2,3%. Ya berebutan mereka masuk ya Pak ya. Udah banyak masuk kita. Banyak ya. Ini audiensnya nggak ada yang ketawa ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.